Halo teman-teman, selamat datang lagi, kembali lagi bersama saya Manuel. Jadi ini adalah video part 3 mengenai cara belajar menggunakan Adobe Lightroom. Nah, yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton lewat kanan atas. Di kanan atas nanti ada tanda seru itu, teman-teman klik aja. Nah, teman-teman bisa cek video-video sebelumnya atau lewat deskripsi di bawah. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai library dan kali ini kita akan belajar cara ngeditnya. Yaudah, yuk kita masuk aja. Untuk ngedit di Lightroom kita menggunakan istilah dengan develop. Jadi kalau di sini teman-teman lihat ada dua, library dan develop. Teman-teman klik aja untuk bagian develop. Sebentar. Nah, ini udah muncul dan di sini akan ada banyak sekali tools yang teman-teman bisa gunakan untuk ngedit foto dan sangat sederhana. Teman-teman hanya tinggal menggeser-geser saja. Nah, seperti di sini kita mulai dari yang basic dulu ya teman-teman. Kita lihat di bagian kanan ada tulisan basic, diklik dan ini akan membuka banyak settingan nih di bawah-bawahnya. Dan di sini teman-teman bisa setting macam-macam. Nah, tapi kita mulai bahas dari yang awal nih untuk white balance. Nah, untuk white balance teman-teman bisa atur dengan pilihan-pilihan yang ada. Kalau misalnya waktu di kamera motretnya dengan white balance yang salah, nah kalau pakai RAW ya. Nah, kalau teman-teman motret pakai RAW dan masukin ke Lightroom, kalian bisa merubah settingannya ini. Walaupun motretnya pakai white balance yang salah. Ini enaknya sih kalau ngediting pakai file RAW seperti ini. Kalian bisa ganti ke white balance yang lainnya seperti ini. Ini kalau pengaturan yang otomatis menggunakan menu yang white balance. Tapi kalau teman-teman ingin mengatur lebih detail lagi, kalian bisa gunakan temperature atau TEMP yang ini. Nah, ini akan mengedit white balance lebih detail lagi. Nah, kalau ke kiri jadi biru, ke kanan jadi kuning dia. Dan untuk tint ini juga sama, dia untuk membalance white balance-nya. Jadi teman-teman harus mainin dua settingan ini secara bersamaan. Dia akan memberikan warna kehijau-hijauan dan keping-pingan di dalam foto kalian. Di sini tidak ada editing yang tepat atau 100% benar ya. Jadi kalau masalah ngedit ini sebenarnya semua tergantung feeling dan taste dari teman-teman seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke bawahnya. Nah, di sini ada exposure. Exposure fungsinya untuk menerang gelapkan foto. Jadi tambah terang ataupun tambah gelap seperti itu. Tapi ini saya rasa udah dapat exposure yang pas karena motretnya udah bener. Selanjutnya kontras untuk menambah kontras gambar. Nah, bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjut lagi. Kontras saya tambahin sedikit nih, biar warnanya juga lebih keluar. Nah, untuk highlight ini adalah bagian-bagian yang terang di foto. Jadi misalnya kalian lihat di bagian rambut ini, nah ini adalah bagian highlight. Kalau kita tinggikan dia tambah terang. Ya kan, kelihatan kan rambutnya tambah gelap. Dan yang ini tambah terang seperti itu. Next ada shadow, ini bagian daerah-daerah yang bayangan. Bila ditambahkan bagian yang bayangan ini akan jadi terang. Nah, kalau digelapkan ya makin gelap dia. Teman-teman bisa lihat kan makin gelap. Untuk white ini adalah bagian yang putih. Nah, seperti ini adalah bagian yang putih. Bisa kelihatan ya perbedaannya dengan white. Kalau black sesuai namanya bagian-bagian yang hitam. Nah, di sini kita bisa setting semua. Oke, nah next kita masuk ke yang bawahnya untuk tekstur. Tekstur ini menu baru. Jadi pada Lightroom sebelumnya saya nggak mendapati menu tekstur, tapi pada versi yang baru ini ada tekstur. Jadi saya cek dulu ini apa fungsinya. Kalau bisa saya lihat secara singkat, tekstur ini untuk menambah ketajaman atau semacam sharpening di dalam foto, ya sejenis itu.
Nah, jadi ini teksturnya pada posisi minus dan lihat teman-teman kalau halus gambarnya, memperhalus kulit. Untuk clarity, ini pada video sebelumnya saya sudah jelaskan, clarity adalah untuk mempertajam midtones. Jadi pada saat clarity negatif, di sini teman-teman lihat aja gambarnya sedikit buram. Tapi di saat kita tinggikan, gambarnya akan jadi terlihat lebih dinamis. Nah, ini biasanya lumayan sering dimainin ini clarity. Selanjutnya next, dehaze. Dehaze ini fungsinya untuk menghilangkan kabut, tapi bisa juga memberikan efek semacam kabut di dalam foto. Nah, jadi ini kayak fotonya berkabut bila ditaruh di posisi negatif, sedangkan bila positif gambarnya akan lebih tajam. Tapi saya nggak punya foto yang perlu dehaze. Biasanya kalau teman-teman foto pagi-pagi tuh yang lagi berkabut, nah mungkin fitur dehaze ini akan sangat berguna. Next, vibrance dan saturation. Vibrance dan saturation ini hampir mirip. Dua-duanya sama-sama untuk menambah kekentalan warna. Bedanya di sini. Kalau vibrance lebih cocok untuk foto orang. Nah, misalnya saya tambahkan vibrance ini. Kita lihat warnanya akan lebih kental. Nah, untuk warna orangnya, dia tetap bertambah kental, tapi nggak ekstrim. Jadi masih bisa terlihat natural. Ya, jangan ditambahin 100%, ya ditambahin sedikit aja. Sedangkan kalau saturation, dia sama-sama mengentalkan warna seperti vibrance, tapi bedanya adalah dia mengentalkan semua warna secara bersama-sama. Kalian lihat aja di saat saya tambahkan saturation, warna mukanya nggak natural. Sedangkan bila menggunakan vibrance, dia tetap mengentalkan warna tapi mempertahankan kenaturalan warna seperti itu. Nah, kalau teman-teman motret fotonya orang, mau memperkental warna, mainnya di vibrance. Sedangkan kalau pemandangan, nah pemandangan baru main di saturation. Jadi ya itu cuma sekedar tips saja. Dan next, kita lanjut lagi nih ke tone curve. Nah, tone curve ini sama seperti yang di atas, tapi di sini kita setting kurvanya. Nah, ini bisa digeser-geser untuk menghasilkan warna atau efek yang kalian inginkan. Tapi saya sarankan kalau teman-teman main tone curve, jangan pakai mode yang region ini. Nah, teman-teman rubah aja dengan cara klik yang ini. Jadi di sini kurvanya kita maininnya langsung. Kita bisa tarik-tarik garisnya. Jadi seperti itu. Next adalah HSL. Ini singkatan dari Hue, Saturation, dan Luminance. Nah, ini atau kalian bisa pilih dua mode, mau color atau mau HSL. Nah, ini misalnya kalian mau main di hue-nya. Hue ini kita dapat merubah warna. Jadi misalnya aja, ini warna kuning ya. Kalian lihat warna kuning. Nah, kita bisa rubah warna kuning ini jadi merah dengan cara merubah bagian oranye. Nah, seperti itu, kita balikin lagi. Nah, selanjutnya saturation sama, ini seperti saturation yang di atas, bedanya kalau di sini kalian bisa hanya meninggikan satu warna saja. Misalnya kalian mau warna biru, ya biru aja yang ditinggikan, seperti itu. Selanjutnya luminance. Luminance juga hal yang sama. Jadi di sini teman-teman bisa mainin untuk mendapatkan warna-warna yang teman-teman inginkan. Oke, kita lanjut lagi ke split toning. Split toning ini kita dapat memberikan warna khusus pada daerah-daerah highlight ataupun shadow-nya. Nah, ini biasanya kalau foto malam-malam, nah ada bagian warnanya jadi warna lampu kan biasanya putih. Nah, mau dirubah jadi biru, nah ini pakai split toning nih. Nah, ini contoh misalnya bagian highlight ini kita mau rubah warnanya jadi
misalnya menjadi pink. Tinggal pilih aja warna pink. Nah, maka dia akan memberikan warna pink pada highlight. Sedangkan untuk shadow, ya kebalikannya. Kita akan memberikan warna pada bagian-bagian yang shadow. Oke, next untuk balance. Balance ini keseimbangan antara highlight dan shadow-nya bisa dimainkan. Teman-teman lebih suka condong yang kemana nih? Mau ke shadow atau ke highlight? Seperti itu, tinggal digeser aja ke kanan ataupun ke kiri. Jadi cukup simple. Di sini yang penting adalah taste-nya. Kalian tinggal ngedit-ngedit aja, dicoba-coba. Harus belajar banyak mencoba. Oke, kita udah split toning. Untuk detail, lens correction, dan transform sama calibration kita nggak akan bahas dulu di video kali ini karena menurut saya nggak terlalu penting untuk di awal-awal. Mungkin nanti di video-video selanjutnya kita bahas lebih dalam mengenai settingan-settingan ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang namanya effect. Nah, effect ini adalah kita memberikan vignetting atau noise. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, nah ini adalah vignetting. Ini vignetting yang putih, sedangkan yang satunya adalah yang hitam. Dan di sini bisa disetting juga nih, midpoint-nya, terus tingkat lingkarannya seberapa. Nah, bisa dimainkan. Tinggal dicoba-coba aja. Yang penting jangan terlalu ekstrim juga kalau mengaplikasikan efek. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya grain. Grain ini noise. Nah, biasanya kita menghindari noise, tapi ada beberapa orang malah suka foto tersebut diberi noise. Nah, kita maininnya di sini kalau pingin nambah noise. Ini mungkin nggak seberapa kelihatan. Oke, saya zoom ya. Ini jadi teman-teman bisa lihat aja. Ini kita masuk grain pada posisi 0. Dan ini pada posisi 100. Nah, makin besar noise-nya, semakin kasar juga. Nah, ini malah kayak foto-foto zaman dulu nih kalau menggunakan efek grain ini. Ya, jadi ini adalah tools-tools yang bakal sering kalian pakai di saat kalian mengedit di Adobe Lightroom. Sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga video ini berguna bagi teman-teman dan jangan lupa biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya untuk teman-teman like, comment, dan subscribe dan tombol centangnya diaktifkan supaya kalau saya upload teman-teman bisa tahu nih ada video baru. Sampai ketemu di next video dan tentunya salam motret.